Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di segmen Edu Media bersama saya Najib. Di video kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat kuis atau tes yang dapat dikerjakan langsung oleh siswa secara online di akun Skoologi mereka. Bagi kalian yang baru singgah di channel ini, Edu Media merupakan segmen di mana saya berbagi informasi tentang aplikasi, website, atau media yang bisa digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan perbedaan dua fitur yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan tugas, quiz, atau tes, yaitu add assignment dan add quiz/test. Di video tersebut, saya juga telah menjelaskan tentang cara membuat assignment atau tugas untuk disubmit oleh siswa dalam bentuk file dokumen, gambar, suara, atau video. Jadi, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana caranya, silahkan tonton video saya yang sebelumnya. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana cara membuat kuis atau tes yang dapat dikerjakan langsung oleh siswa secara online di akun Skoologi mereka. Let's move to the screen. Oke, seperti biasa, yang pertama kali harus dilakukan adalah buka akun Skoologi kalian, lalu masuk ke salah satu course atau kelas yang telah kalian buat. Bagi yang belum punya akun, silahkan buat akun terlebih dahulu. Untuk langkah-langkah pembuatan akun Skoologi serta penjelasan tentang fitur-fiturnya, dapat kalian tonton di video saya yang sebelumnya. Link ada di kolom deskripsi. Setelah masuk di kelas yang kalian ampuh, silahkan klik Add Materials, lalu pilih Add Test/Quiz. Setelah kalian memilih Add Test/Quiz, maka akan muncul dialog box seperti ini. Nah, di kolom Name, silahkan kalian isi nama tugasnya, contohnya Tes Unit 1 Gaya. Lalu, ada pilihan Due Date untuk mengatur kapan batas tanggal siswa dapat mengerjakan ujian yang sedang kita buat. Silahkan pilih tanggal dan jamnya. Untuk kolom PTS di sini, ini merupakan nilai maksimum yang bisa siswa peroleh jika mereka dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar. Kemudian ada kolom kategori. Di sini kalian bisa memilih tugas ini masuk kategori apa. Namun jika kalian adalah pengguna baru, biasanya pilihannya hanya ada ungraded atau create new grading kategori. Silahkan buat kategori baru dengan mengklik create new kategori. Kemudian ada period. Nah, untuk yang satu ini akan saya bahas secara khusus di video saya yang selanjutnya. Intinya, fitur ini berfungsi untuk membagi penilaian kita dalam satu tahun ajaran. Contohnya semester 1, 2, atau semester 3. Fitur ini menjadi penting karena nantinya di fitur Gradebook kita akan lebih mudah mengakumulasi nilai-nilai siswa ketika kita sudah membagi kategori tugas dan periodenya. Selanjutnya ada pilihan scale atau rubrik. Ini adalah fitur untuk memilih nilai tugas yang kita buat apakah akan dalam bentuk angka atau nilai seperti A, B, C, dan seterusnya. Kemudian ada fitur options. Nah, fitur ini juga perlu diperhatikan. Ada beberapa fitur di sini. Yang pertama adalah individually assign. Ini dapat digunakan jika tugasnya itu hanya untuk siswa tertentu saja. Contohnya ada yang remedial. Maka kita bisa memilih option ini untuk memberikan ujian susulan kepada siswa dengan mengklik icon ini. Sehingga siswa yang bisa ujian hanya siswa yang kita tandai. Selain itu, ada juga icon publish to students. Ini agar siswa dapat melihat tugas yang kita buat. So, pastikan ini juga tercentang. Selanjutnya ada grade statistik. Untuk melihat statistik nilai dari siswa yang mengerjakan tugas. Kemudian ada comments agar siswa dapat memberikan komentar, pertanyaan, atau masukan pada kolom tugas yang kita buat. Selanjutnya ada icon copy to courses. Icon ini fungsinya untuk mengcopy tugas yang kita buat untuk ditaruh di kelas lain. Contohnya, kalian mengajar sains di kelas IPA 1.
dan juga di kelas IPA 2. Nah, kalian akan memberikan tugas yang sama karena kebetulan unitnya sama. Nah, kalian tidak perlu repot-repot membuat dua tugas yang berbeda di Schoology. Kalian tinggal mengklik ikon ini sehingga tugas yang kalian buat di kelas satunya bisa juga terlihat di kelas yang satunya lagi. Oke, setelah selesai, silahkan klik create. Nah, setelah kalian membuat tugasnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah nama tugasnya, kemudian di sini ada beberapa tab panel. Ada question, setting, preview, result, dan comments. Di panel question ini, kita bisa membuat pertanyaan. Di Schoology disediakan beberapa jenis pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi progres belajar siswa, mulai dari true and false, multiple choice atau pilihan ganda, ordering atau soal menyusun, short answer questions atau essay, fill in the blank atau soal isian, dan pertanyaan matching atau mencocokkan. Selain jenis pertanyaan, ada juga pilihan from questions bank yang digunakan ketika kita sudah memiliki bank pertanyaan. Lalu ada import test atau quiz. Fitur ini berfungsi untuk memindahkan pertanyaan dari website Blackboard atau Edmastery. Kedua website ini merupakan website yang banyak digunakan oleh universitas-universitas luar negeri untuk learning management system mereka. Kemudian ada pilihan page break. Ini fitur yang kita gunakan jika ingin memisahkan pertanyaan ke dalam halaman yang berbeda. Kemudian ada teks. Fitur ini digunakan untuk menaruh bacaan atau tulisan. Nah, fitur ini biasa digunakan jika kita ingin membuat soal bacaan, yang kemudian pertanyaannya berasal dari bacaan tersebut. Fitur ini cocok sekali untuk mata pelajaran bahasa, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita pindah ke tab setting. Di tab setting ini, kalian bisa lihat ada instructions. Nah, instruction ini bisa kalian isi dengan instruksi soal yang kalian buat. Contohnya, kerjakanlah pertanyaan berikut dengan benar. Atau waktu pengerjaan 30 menit. Nah, kemudian ada fitur submissions. Di fitur ini ada 4 pilihan. Apa yang membedakan keempat fitur ini? Nah, inti dari fitur ini adalah agar soal yang kita buat itu bisa diakses dan dikerjakan oleh siswa. Kemudian ada time limit. Nah, di sini kalian bisa mengatur berapa lama siswa mengerjakan ujian atau tes yang kita buat. Contohnya di sini kita kasih 40 menit. Kemudian ada fitur time limit. Nah, ini adalah fitur untuk mengatur berapa kali siswa dapat mengakses soal untuk dikerjakan. Contohnya kita di sini taruh 1 kali, maka siswa hanya dapat mengerjakan soalnya sebanyak 1 kali saja. Jika kita memilih unlimited, maka siswa dapat berkali-kali mengerjakan soalnya. Dan di sini ada pilihan apakah nilai yang nanti keluar dihitung dari nilai rata-rata, nilai yang paling tinggi, atau nilai dari percobaan terakhir mereka. Kemudian ada randomized order. Fitur ini digunakan untuk mengacak soal. Jadi tiap siswa akan mendapatkan urutan soal yang berbeda. Kemudian ada paging. Fitur ini digunakan untuk membagi soalnya ke dalam beberapa halaman. Kemudian, language keyboard di sini hanya digunakan untuk soal essay atau short answer, untuk menandai apakah ada tanda aksen tertentu dalam pengetikan. Contohnya di sini adalah bahasa Spanyol. Selanjutnya ada fitur review. Ini digunakan untuk memberikan siswa kesempatan mereview semua jawaban mereka sebelum mensubmit pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya ada resumable. Ini merupakan fitur yang digunakan jika kita ingin siswa dapat mengakses pekerjaannya kembali yang belum selesai disubmit. Contohnya, ketika mereka sedang mengerjakan ujian, tiba-tiba disuruh ke warung untuk beli minyak. Nah, mereka bisa save pekerjaannya dan melanjutkan kembali setelah pulang. Kemudian ada fitur view submission. Fitur ini berfungsi agar siswa dapat melihat hasil dari pekerjaan mereka. Jadi, jika ada klik no, maka mereka tidak akan bisa melihat hasil dari pekerjaan mereka. Selanjutnya ada preview. Tab ini berfungsi agar kalian bisa melihat bagaimana tampilan tes atau ujian yang muncul di layar siswa.
Ini berfungsi agar kita dapat memastikan apakah pengaturan atau penulisan pertanyaan yang kita buat sudah bagus atau tidak. Kemudian ada tab Result. Nah, tab ini berfungsi untuk melihat siapa saja siswa yang telah mengerjakan ujiannya dan berapa nilai mereka. Jadi, selain pertanyaan essay, semua pertanyaan akan otomatis terhitung nilainya dan masuk ke dalam result ini. Dan yang terakhir adalah fitur komen. Ini adalah fitur di mana siswa dapat menulis pertanyaan atau masukan terkait soal ujian yang diberikan. Oke, saya kira cukup itu saja untuk penjelasan bagaimana cara membuat kuis atau tes yang dapat dikerjakan langsung oleh siswa secara online. Di video selanjutnya, saya akan coba share secara detail tentang jenis-jenis pertanyaan di Schoology. Semoga kalian suka videonya dan semoga bermanfaat.